kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Tentunya berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah berita penting, tentunya baru dan juga menarik, seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama tentunya diawali dari serapan anggaran pendidikan di Kota Pontianak sudah mencapai 100%. Dan di sini pemirsa Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan terutama untuk guru P3K. Komisi 10 DPR RI ingatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan terutama untuk guru P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengapresiasi pemerintah daerah Pontianak yang mampu mengalokasikan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat untuk pendidikan di daerah yakni sebesar 320 miliar rupiah. Selain itu, serapan anggaran untuk guru P3K di Kota Pontianak sudah mencapai 100%. Ia mendorong pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen dalam memenuhi anggaran daerah untuk kepentingan pendidikan yang efisien dan tepat guna, serta menjadi contoh bagi daerah lain untuk memprioritaskan pembayaran tenaga pendidik P3K agar tidak terjadi permasalahan mengenai hak yang harus diterima. Kita sebenarnya fokus untuk memastikan anggaran sebesar 52% atau 365 triliun per tahun yang kita transfer ke daerah itu betul-betul itu teralokasi untuk kepentingan pengembangan pendidikan di daerah. Bahwa dana yang kita transfer ke daerah itu betul-betul manfaat untuk pendidikan adalah serapan guru-guru P3K. 100%. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Artinya dalam konteks penggunaan anggaran untuk pembayaran tenaga pendidik, kami bisa menyimpulkan bahwa Pontianak sudah bisa menggunakan alokasi itu untuk betul-betul kepentingan pendidikan. Lebih lanjut, Muhammad Nur Purnamasidi berharap kolaborasi stakeholder baik balai guru dan pihak swasta dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah dan memberi kemajuan pendidikan di Kota Pontianak. Dari Pontianak, Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pasca BPK menemukan indikasi adanya fraud pada PT Indofarma dalam pembelian alat kesehatan. Di sini Komisi 6 DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pasca Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi adanya fraud pada PT Indofarma dalam pembelian alat kesehatan, anggota Komisi 6 DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Amin menyayangkan saat pandemi COVID-19, PT Indofarma tidak bisa memaksimalkan penjualan alat kesehatan, namun malah merugi. Untuk itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui faktor kerugian PT Indofarma, baik kesalahan dalam perencanaan atau faktor kesengajaan. Karena apabila terbukti adanya penyimpangan, maka PT Indofarma dapat dipidanakan. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Gitu loh. Ketika COVID berakhir itu nggak terjual. Nah permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak? Ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan. Ya bahwa ini bukan bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Berdasarkan data BPK, potensi fraud PT Indofarma dan anak perusahaannya yaitu PT Indofarma Global Medica dapat mencapai 436 miliar rupiah. Selain itu, Amin menilai kasus pinjaman online yang menjerat PT Indofarma juga perlu mendapat perhatian serius karena akan membuat perusahaan semakin merugi. Helmi dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pelajar di daerah 3T dan juga kepulauan tentunya memerlukan akses dan biaya transportasi yang lebih untuk mengakses pendidikan. Terkait hal ini, pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah mengatur strategi pembiayaan program Indonesia Pintar secara optimal. Di daerah 3T dan kepulauan memerlukan akses dan biaya transportasi yang lebih untuk mengakses pendidikan.
Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur strategi pembiayaan program Indonesia Pintar secara optimal. Dalam kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Belitung, Andreas Hugo Pareira menyampaikan, implementasi program Indonesia Pintar belum mampu membiayai akses pendidikan di Belitung. Adapun biaya transportasi yang harus para pelajar keluarkan untuk mendapatkan PIP lebih tinggi daripada dana yang didapatkan dari program tersebut. Masukan dari para stakeholders di daerah 3T dan Kepulauan, termasuk Belitung, akan menjadi rekomendasi bagi panja pembiayaan pendidikan. Bagaimana soal PIP misalnya, yang di dalam praktek di lapangan seringkali PIP itu tidak diaktifasi oleh penerima PIP karena dana PIP yang diperoleh itu jauh lebih kecil dari jumlah biaya transportasi yang harus mereka keluarkan. Banyak sekali PIP di wilayah ini yang tidak diaktifasi dan kemudian dananya dikembalikan ke negara. Masih ada solusi-solusi yang harus kita carikan bersama, misalnya tadi ada usulan bank yang mendatangi sekolah. Kita bisa maksimalkan beasiswa-beasiswa tersebut untuk anak-anak sekolah. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI akan mendorong pemerintah untuk memberikan afirmasi terhadap program dan pembiayaan pendidikan bagi daerah 3T dan Kepulauan yang memiliki keterbatasan akses baik jarak tempuh, transportasi, dan internet yang berbeda dari daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang layak di Indonesia. Dari Kabupaten Belitung, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indofarma melalui anak usahanya yaitu Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa. Dan pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan di sini mengungkapkan 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma. Karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud. Carut marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Saksikan informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selain pinjol, BPK mengungkap transaksi fiktif IGM atas transaksi bisnis unit Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan indikasi kerugian hingga 157 miliar rupiah. Anak usaha Indofarma ini juga menempatkan deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara senilai 35 miliar rupiah. Perusahaan yang bertugas mendistribusikan produk-produk Indofarma ini juga menggadaikan deposito pada Bank OK dengan kerugian mencapai 38 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga disebut melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang merugikan perusahaan hingga belasan miliar rupiah. Selanjutnya, BPK membeberkan indikasi fraud karena adanya temuan kegiatan usaha masker dan set alat tes PCR tanpa perencanaan yang merugikan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah. Dengan begitu, total kerugian diperkirakan mencapai 437 miliar rupiah. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Ini juga saya kira harus didetailkan. Ini ada faktor kesengajaan atau enggak? Karena Komisi 6 sebelumnya sudah mengingatkan. Ini COVID mungkin mau segera berakhir. Kenapa mau belanja, merencanakan belanja segitu besarnya? Nah, permasalahannya itu belanja sekian besarnya itu kan di dalamnya ada sesuatunya atau enggak gitu kan? Ada motivasi-motivasi tertentu atau enggak? Ini bukan rahasia lagi. Tentu sekali lagi dibuktikan. Ini bisa jadi bukan kesalahan manajemen, kesalahan perencanaan, tapi di dalamnya ada unsur fraud, kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari proses belanja itu. Kepada DPR RI, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani mengatakan praktik kotor ini dilakukan oleh 5 orang oknum Indofarma yang sudah mundur dari jabatannya. Namun, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk memproses hukum seluruh oknum yang terlibat karena pelaku bukan telah merugikan perusahaan saja, melainkan juga merugikan negara. Karena ini terindikasi kuat ya, bukan hanya terindikasi kuat, sudah temuan BPK dan sudah di dalam proses hukum. Mereka katanya sudah berhenti dari Indofarma. Jangan cuman berhenti, dicekal, ditangkep, enak aja cuman mundur dari perusahaan begitu, perusahaan plat merah dia pakai buat pinjol. Kalau menurut saya, nggak tahu penegak hukum dan publik mungkin punya perspektif lain, tetapi tidak bisa orang yang sudah melakukan kerugian ratusan miliar ya, ini yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan, dan berdampak pada kemungkinan bisa jadi pilot. Udah ada PKPU-nya, udah keluar surat PKPU-nya.
Nah kalau pilot bagaimana? Masa kita hanya menanggung beban yang disebabkan oleh hanya segelintir orang, tadi kayak geng gitu katanya. Dan ganti rugi itu jangan setiap ada kerugian di BUMN penyertaan modal negara dari APBN, nggak bisa sita seluruh asetnya. Dari pinjol itu kalau analisis kami sementara selalu ada kaitannya dengan judi online, dengan TPPU, bahkan dengan tindak pidana perdagangan orang. Itu seperti lingkaran setan. Nah lingkaran setan ini kalau setannya nggak dipotongnya terus melingkar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI optimis pembangunan Ibu Kota Nusantara akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Mundurnya Kepala Badan Otorita IKN yaitu Bambang Susantono tidak akan mengganggu proses pembangunan yang tengah berlangsung. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda masih menyaksikan TVR 17 pemirsa. Dan pemirsa, tentunya di sini penunjukan Menteri PUPR sebagai PLT Kepala Badan Otorita IKN dinilai merupakan keputusan yang tepat. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait mundurnya Kepala Badan Otorita IKN. Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Berikut ini. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti Anda ketahui bahwa Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono melakukan keputusan pengunduran dirinya pada beberapa hari lalu. Dan hal tersebut tentunya menjadi polemik di tengah masyarakat terkait pertanyaan masa depan pembangunan IKN. Dan pemirsa, terkait hal tersebut langsung saja kita bertanya bagaimana tanggapan dari anggota Komisi 5 DPR RI dari Bapak Irwan dari fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Baik Pak, bagaimana Komisi 5 sendiri merespon mundurnya Kepala Badan Otorita IKN ini Pak? Ya biasa aja ya, kalau ada yang mundur berarti harus ada diganti gitu. Dan menurut saya kebijakan Pak Jokowi untuk mengganti ya Kepala Otorita IKN yang mundur dengan Pak Basuki dan Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN itu sangat tepat. Karena kalau bicara percepatan pembangunan IKN ya bicaranya dua kementerian ini. PUPR menyelesaikan infrastruktur dasarnya, Kementerian ATR BPN menyelesaikan permasalahan tanahnya. Itu masalah IKN sekarang. Dan itu dengan pergantian ini saya pikir akan ada percepatan terkait progres IKN. Itu juga menjamin kepercayaan investasi
para investor terkait kepastian hak atas tanah dan juga progres infrastruktur IKN itu sendiri. Berarti ini hal tersebut itu tidak mengganggu Pak terhadap proses pembangunan IKN tersendiri, kan mengingat bahwa nanti 17 Agustus ini akan dilaksanakan upacara bendera HUT Republik Indonesia ke-79 nih Pak. Ya, sebenarnya 80% progres IKN itu kan semuanya dari Kementerian PUPR. Nah, logika sederhananya kalau Menteri PUPR-nya yang jadi kepala otorita IKN, kira-kira lebih cepat atau lebih lambat? Jadi saya sangat yakin ya perayaan HUT kemerdekaan RI akan terlaksana dengan infrastruktur, kesediaan infrastruktur yang sudah lebih siap di awal dengan adanya pergantian ini. Nah, bagaimana terkait dengan permasalahan pembebasan lahan di IKN sendiri Pak? Ya itu keseriusan pemerintah, makanya wakil otoritanya langsung wakil Menteri ATR. Nah yang paling penting adalah selama ini kita mengesankan bahwa permasalahan konflik lahan itu seolah-olah masyarakat lokal, masyarakat adat itu bertentangan dengan kebijakan program strategis nasional, tapi itu enggak. Saat konflik lahannya ini bisa diletakkan, kita akuin ya, kita lindungin komunitas lokal, komunitas adat ini sebagai salah satu aspek penting, tidak diabaikan ya, saya pikir clear masalahnya dan sangat fokus karena langsung Kementerian ATR BPN yang menyelesaikannya. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Cukup Pak. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Irwan dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Dan beliau tadi mengatakan bahwa kemunduran Kepala Otorita IKN ini tidak akan mengganggu proses pembangunan di wilayah IKN sendiri. Dan tentunya tadi beliau optimis pembangunan di IKN akan lebih cepat terbangun karena telah ditunjuknya Menteri PUPR sebagai PLT Kepala Otorita IKN, dan tentunya permasalahan terkait pembebasan lahan dan lain-lain akan lebih cepat terselesaikan lagi ke depannya. Dan pemirsa, tadi juga Bapak Irwan telah mengatakan bahwa dirinya optimis untuk pelaksanaan upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN sendiri akan berlangsung dengan lancar. Nah, itu saja yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Rini dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 3 DPR RI meminta PPATK menyerahkan data hasil pemeriksaan yang terlibat judi online. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto yang menyampaikan anggota Dewan yang terlibat judi online dapat diproses etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dan hal ini menanggapi laporan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait ada lebih dari 1.000 orang anggota DPR, DPRD, dan Kesekjenan yang bermain judi online. Komisi 3 DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan data anggota DPR yang terlibat judi online untuk diproses secara kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Dan terkait hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada di dalam institusi negara. Kita beralih ke selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu potensi fraud Indofarma. DPR pertanyakan keseriusan penanganan kesehatan. Pemirsa dapat menyaksikan kembali pemirsa di layar kaca Anda beberapa media yang menyoroti terkait DPR geram dengan terjadinya penyalahgunaan wewenang keuangan di BUMN Indonesia Farma Tbk yang membuat negara rugi hingga 436,8 miliar rupiah. Indofarma didirikan dengan maksud untuk menyukseskan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Adanya kasus ini bukannya membantu menyehatkan negara, justru membuat tambah sakit akibat buruknya tata kelola perusahaan. Dan terkait hal ini pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, mendorong penegakan hukum bahkan KPK untuk terlibat dalam membongkar pelaku kecurangan di Indofarma. BUMN juga dibiayai oleh APBN, oleh karena itu pemirsa jangan biarkan uang keringat rakyat hanya dijadikan sarana memperkaya oknum yang tak bertanggung jawab. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 3 DPR RI yang meminta PPATK menyerahkan data hasil pemeriksaan yang terlibat judi online serta potensi fraud Indofarma. DPR pertanyakan keseriusan penanganan kesehatan. Dan kembali ke rekan Trini. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan media dari media online nasional pada hari ini. Tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rini Reski dan juga beserta seluruh kru TVR bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.